Sepertinya ini para peserta sudah mulai masuk. Jadi untuk menghemat waktu mungkin bisa kita mulai terlebih dahulu ya teman-teman ya. Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk semuanya. Semoga teman-teman yang ada di sini dalam keadaan sehat dimanapun berada, gitu. Jadi perkenalan dulu. Perkenalkan, nama saya Novita Dwi Wulandari. Jadi di sini saya yang akan memandu jalannya acara untuk siang hari ini. Begitu, gitu. Jadi mungkin kalau namanya sama, kemarin bersama Novi, saat ini bersama Novita, gitu. Oke. Sebelumnya saya akan membacakan dulu urutan acara pada hari ini. Jadi yang pertama pembukaan, yang kedua nanti ada kuis seperti yang disampaikan oleh Novi tadi bahwa hari ini akan ada kuis singkat saja. Nanti teman-teman bisa mengisi melalui link yang telah disediakan. Terus selanjutnya nanti ada sesi materi, begitu. Dan terakhir diisi oleh sesi tanya jawab dan penutup, begitu ya. Oke, selanjutnya kita langsung ke sesi kuis aja. Mungkin teman-teman di sini sudah mulai menyiapkan linknya yang sudah tertera di grup. Oke. Oke, coba dicek dulu linknya. Oke, di situ ada nanti QR code bisa di-scan atau di situ ada juga kode bisa dimasukkan secara manual. Oke, cek-cek. Boleh minta suaranya dulu buat teman-teman apakah sudah bisa mengakses linknya? Belum bisa, Kak. Oh, belum bisa. Oke. Oke. Bentar ya. Oke, apakah sudah bisa diakses, Kak? Di sini sama saya udah bisa. Oke, mungkin bisa ditampilkan dulu di sini dari tim Edif. Jadi mulai scan QR-nya. Jadi teman-teman bisa scan aja dari layar yang telah ditampilkan. Oke. Boleh minta suaranya lagi, teman-teman? Apakah sudah bisa diakses? Sedang diakses. Oke, siap. Sudah mulai tes. Oke. Oke. Jadi di situ ada beberapa pertanyaan, teman-teman sudah mulai mengisi. Okay. Question 1 of 5. Oke, sudah mulai ngumpul nih. Oke, 9 players ready. Oke. Let's show devices. Oke, Australia Award Scholarship merupakan beasiswa dari pemerintah Australia, pemerintah Indonesia, gabungan pemerintah Indonesia dan Australia. Itu pertanyaan pertama. Oke. Di sini tiap pertanyaan ada sekitar waktu 2 menit, cuma nanti kalau teman-teman udah bisa ngisi, langsung kita skip aja. Oke, bisa langsung ke pertanyaan kedua. Oke, pertanyaan kedua. 10 pemain ready. Yang termasuk equity target group kecuali penyandang disabilitas, PNS, penduduk daerah sasaran pemerataan. Oke, antara pilihan pertama, kedua, atau ketiga.
Oke. Bisa langsung ke pertanyaan selanjutnya, pertanyaan ketiga. Oke. Ya, 10 player ready. Sertifikat bahasa Inggris yang tidak bisa digunakan untuk mendaftar adalah yang pertama CE Academic, Super, and yang ketiga TOEIC. Halaman peserta. Yang tidak bisa ya teman-teman, yang perlu digarisbawahi. Oke. Sip. Oke, bisa lanjut ke pertanyaan berikutnya. Pertanyaan keempat. AAS akan cover visa berikut, kecuali visa pasangan yang ingin berkunjung, visa awardee, visa pendamping disabilitas. Oke. Jadi yang tidak bisa di-cover oleh visa AAS yang mana? Oke, lanjut ke pertanyaan terakhir. Oke. Berikut ini yang bukan merupakan dukungan untuk pendaftar disabilitas. Opsi membawa pendamping, penyesuaian saat wawancara, atau asistif device baru untuk akses materi. Jadi yang bukan merupakan dukungan, yang mana? Yang pertama, opsi membawa pendamping. Yang kedua, penyesuaian saat proses wawancara. Yang ketiga, asistif device baru untuk akses materi. Ya, 10 detik lagi. Tentunya kalau buat teman-teman yang udah mengetahui basic tentang AAS, mungkin ini pertanyaan yang mudah ya. Oke, selesai. Oke, kita lihat. Iya, 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 oke. Oke. Tuh, kita bisa lihat di layar. Jadi yang memiliki skor paling tinggi ada Rahmat Arif. Oke, coba Rahmat Arif. Kak Rahmat yang mana ya? Cek, cek. Oh iya, oke. Jadi ini Kak Rahmat mendapatkan skor tertinggi, berarti dasar-dasar untuk mengenai AAS udah mulai paham ya Kakak ya? Udah mulai tahu ya? Apa terlalu mudah tadi pertanyaannya Kak? Kayaknya cepet-cepetannya ya. Oh gitu. Oke, oke. Sama aja buat Kak Arif. Oke. Jadi ini udah lebih siap. Jadi ini sebagai brainstorming aja, kayak gambaran AS seperti apa. Juga kayak kita pemanasan dulu daripada tegang-tegang sebelum ke materi, begitu. Oke. Oke, selanjutnya karena ini kuisnya udah selesai,
Mungkin teman-teman juga udah mulai memahami, kita lanjut ke materi saja ya, untuk mempersingkat waktu. Gitu, oke. Ini terdapat beberapa peserta yang baru join. Saya ucapkan selamat datang. Gitu. Nah, mungkin ini kelewatan kuis ya, salah satu peserta. Nggak apa-apa, mungkin bisa ikut di webinar sesi selanjutnya. Gitu. Oke, lanjut aja ke materi. Oke, sebelumnya saya perkenalkan dulu untuk pembicara pada sesi kedua hari ini, yaitu ada Mas Helmi Setiabudi. Mungkin teman-teman juga udah tidak asing dengan beliau. Jadi beliau merupakan mahasiswa Master Renewable and Sustainable Energy Murdoch University, seorang staf pengajar juga di Teknisi Lab Teknologi Hasil Hutan Universitas Papua, scholarship mentor Tiba Overseas Edu. Beliau juga merupakan General Secretary Murdoch University Indonesian Student Association, dan yang kelima beliau merupakan co-founder Edif ID. Oke, langsung saja Mas Helmi. Cek mana ya Mas Helmi? Cek. Halo semua, selamat siang. Terima kasih sudah datang. Selamat siang Mas Helmi. Gimana kabarnya di sana? Baik-baik, ini panas, saya habis pulang gereja soalnya, makanya masih pakai baju gereja sedikit gitu. Lagi panas-panasnya ini. Oh, Sorry ya, jadi kalau di belakang agak backlight, mohon maaf nih. Ya, oh ya. oke. Bapak, it's ah, okay. Kalau di sana panas, ini sebenarnya mendung Kak Helmi. Di oh, Solo saya. yang penting hatinya jangan mendung, Jadi berbahaya. mendung mau. Oke, mungkin bisa langsung saja ya Mas Helmi untuk materi Ya, hari ini. Monggo. baik, terima kasih Mbak Novita. Ini apa moderator kita di hari ini ya. Oke, saya sadar karena yang sebelumnya ada teman-teman juga yang dari tunanetra dan juga beberapa disabilitas lain. Saya akan deskripsikan saya dulu penampakannya seperti apa ya. Jadi saya kurus tinggi, orangnya saya kurus tinggi, kulit saya coklat gelap, rambut saya nggak selalu hitam tapi agak merah gitu, potongannya cepak. Jadi pinggirannya pendek, atasnya agak agak panjang dikit. Saya pakai kemeja warna biru, kancingnya nggak saya kancingkan semua. Jadi kayak cuma dia di outer gitu ya. Dengan kaos warna putih di dalam seperti itu. Jadi saya harap teman-teman bisa sedikit tahu saya seperti apa. Oh, tinggi. Oh, kurus gitu. Mungkin dulu sempat ngerti oh temannya kurus tinggi kayak gimana kayak gitu ya. Oke. Nggak usah ini lagi, saya nggak mau banyak lagi, nanti waktunya habis ya. Mendingan langsung aja. Oke, jadi sekali lagi terima kasih dan selamat datang teman-teman sudah bergabung sekali lagi di webinar seri kedua ya. Ini lanjutan dari kemarin yang sama Kak Richard. Kak Richard memang salah satu yang paling apa ya, di angkatan saya dia salah satu yang paling mengesankan, saya bisa bilangnya. Nah, saya hanyalah salah satu dari sekian banyak orang mengesankan, yang mana saya juga nggak terlalu mengesankan sebenarnya. Di angkatan saya waktu AAS. Oke, terima kasih Mbak Novita sudah memperkenalkan saya. Ya, jadi kurang lebihnya seperti tadi, nama saya Helmi Setiabudi. Saya dari Papua, saya dari Manokwari, Papua Barat. Dan saya Australia Awards Awardee Intake 2023. Disebut Intake 2023 adalah daftarnya 2022, diterima 2022, masuknya 2023. Gitu ya. Terus kemudian saya dari Murdoch University di Perth, di Western Australia, mengambil Master of Renewable and Sustainable Energy. Kepanjangan, ribet, tapi disingkat saja Magister Energi Terbarukan ya. Itu yang lebih lebih enaknya begitu untuk masuk di dalam konteksnya orang Indonesia. Nah, dan juga saya dengan Mbak Novi Indestuti, kami berdua adalah founder dari Divide. Lebih tepatnya saya membantu dikit-dikit di Edif ID gitu. Tapi untuk segala semuanya pencetusnya adalah Mbak Novi sendiri gitu. Oke, saya langsung ke slide saya yang berikutnya ya. Jadi tema hari ini adalah bagaimana memilih jurusan studi. Nah, mungkin ini akan banyak membahas mengenai bagaimana memilih studi untuk master ya. Karena yang S3 itu yang nanti PhD dia ada beberapa proses yang agak berbeda untuk memilih jurusannya gitu. Karena yang PhD sendiri itu akan lebih terfokus kepada riset, penelitian, dan biasanya mereka sudah harus punya supervisor, sudah harus punya pembimbing sebelum bisa memilih
kampus dan bukan lagi jurusan karena mereka sudah sangat terfokus untuk penelitian apa seperti itu ya. Oke, pertanyaan besarnya adalah bagaimana memilih jurusan studi. Nah, eh, poin yang akan saya keluarkan akan saya sampaikan di dalam presentasi ini mungkin lebih ke teman-teman melihat lagi ke diri teman-teman sendiri bagaimana ya. Apa sih yang sebenarnya mau saya pilih atau saya ini mau kemana? Akan lebih banyak refleksi ke diri sendiri. Kata-kata Jawanya self reflection, seperti bahasa Jawanya self reflection. Ya. Nah, self reflection ini sendiri akan butuh nih beberapa poin untuk membantu kawan-kawan. Jadi bisa ngelihat, oh iya, saya cocoknya ke sini, saya cocoknya di sini, atau saya tertariknya di sini. Nah, ngomong soal ketertarikan. Hal pertama yang harus teman-teman lakukan adalah temukan minat. Nah, temukan minat. Minat ini bisa apa saja. Bisa sesuatu yang menarik perhatian atau sesuatu yang bisa bikin kawan-kawan menjadi lebih penasaran untuk belajar lebih jauh seperti itu. Ambil contoh, saya dulu aslinya bukan di teknik energi ya. Saya sama sekali bukan orang teknik energi. Dulunya saya orang kehutanan sebenarnya. Dan sampai sekarang masih sih, sampai sekarang masih. Oke, dan itu hal yang membuat saya tertarik. Saya punya minat di bidang energi terbarukan adalah saya ingin sekali bagaimana memanfaatkan kayu di hutan, kayu dalam bentuk apapun, sampai limbahnya juga untuk menjadi bahan bakar. Karena kita tahu sendiri di Indonesia tuh punya banyak potensi kayu, tapi nggak digunakan untuk membantu mengatasi contohlah kelangkaan BBM atau contohlah kelangkaan gas yang sempat terjadi di Indonesia beberapa minggu lalu kalau nggak salah itu ya. Jadi saya akan kasih dua pertanyaan untuk kawan-kawan. Pertama adalah bidang apa yang menarik perhatian kawan-kawan sendiri. Ini bebas dari kawan-kawan sendiri, tidak harus terpaku pada background. Jadi inginnya seperti apa? Inginnya saya tuh sukanya apa sih gitu. Kalau kayak apa ya? Kalau kayak kita jatuh cinta atau kita nyari pacar kan, wih, cewek ini cantik nih gitu ya. Kalau dari sudut pandang lagi, cewek ini cantik nih kan tertarik. Nah, jadi apa sih yang buat penasaran sama si cewek itu, bikin bikin kita ingin cari tahu dia lebih jauh kayak gitu. Itu ini ya contoh-contoh mudahnya ya. Mungkin yang cewek saya nggak bisa karena saya bukan cewek, saya nggak bisa kasih contoh, saya bukan cewek. Tapi kurang lebih seperti itu kami dari si cowok. Ketika kami berminat atau pengen suka sama sesuatu, kami akan pengen cari tahu gini. Oh, ini begini nih, gini. Nah, gitu. Kembali self reflection, melihat lagi ke dalam diri kawan-kawan, apa sih yang kawan-kawan pengen gitu? Apa sih yang menjadi minat seperti itu? Dan nggak harus terpaku ke dalam background sendiri, nggak harus karena itu tadi saya sendiri dari kehutanan tapi menyeberang ya cross major. Nanti di AS bilang cross major itu dari dari kehutanan menjadi energi terbarukan. Ya, itu satu. Oke. Jadi dua pertanyaan ini teman-teman bisa jadi bantu teman-teman untuk apa? Memulai mencari tahu atau memulai bagaimana kawan-kawan bisa mencari apa sih yang sebenarnya kawan-kawan pengen tuh apa gitu ya. Itu. Kemudian berikutnya adalah setelah sudah dapat minat, sebelum mencari jurusan, kawan-kawan harus pertimbangkan beberapa hal. Saya akan memberikan beberapa hal. Yang pertama adalah pemahaman dan juga pengalaman. Nah, jadi kita boleh tertarik sama sesuatu, tapi ketika kita kurang familiar dengan bidang itu, atau pengalaman kita yang berkaitan mungkin belum ada, terus kita belum punya skill yang berkaitan dengan bidang yang kita tuju itu yang harus lagi menjadi pertimbangan tuh kawan-kawan lagi. Kenapa? Kenapa demikian? Karena di AAS sendiri mengutamakan mungkin ya akan mencari ya lebih tepatnya mencari seperti yang kemarin Richard bilang leaders atau orang-orang yang punya akan punya andil akan punya cita-cita untuk pengembangan Indonesia ke masa depan. Nah, kita tidak bisa memulai sesuatu kalau kita tidak benar-benar punya atau kita tidak benar-benar punya bekal ya dalam hal ini saya bilang bekal. Jadi kalau kita nggak familiar dengan topik itu, kita bisa mulai untuk belajar, mencari tahu. Oh ya topik itu tuh tentang ini gitulah. Nah, kemudian pengalaman yang berkaitan dengan bidang itu tuh apa? Pengalaman mungkin ya kasarnya di
kembali lagi ke punya saya, pengalaman saya di bidang energi terbarukan hanyalah betul-betul sebatas riset. Batas riset bagaimana memanfaatkan limbah kayu menjadi bahan bakar. Itu ya. Jadi pengalaman saya itu hanya tidak lama sih, kayak cuma berapa bulan gitu ya. Terus kemudian, apakah kita punya skill yang berkaitan dengan bidang kita itu? Nah, ketika kita nggak punya skill, nggak apa-apa. Yang penting kita sudah punya ketertarikan dulu. Karena nanti dengan dengan belajar ini ya, dengan pendidikan master yang akan diterima itulah yang akan meningkatkan skill kita lagi. Itu akan meningkatkan kemampuan kita, membekali kita lebih lanjut. Tapi yang jelas teman-teman harus mencoba untuk familiar dan juga mencoba untuk ada nggak sih pengalaman yang kira-kira berkaitan dengan bidang itu. Kalaupun nggak ada, at least familiar dulu. Setidaknya familiar dulu, oh ya bidang ini tuh akan berbicara tentang ini, bidang ini akan bicara tentang ini. Nah, bidang pendidikan akan berbicara mengenai bagaimana menyampaikan ilmu dari guru ke murid. Kasarnya seperti itu konsep kasarnya. Mungkin bisa hal yang lain. Nah, bidang perbankan mengurusi uang di dalam bank dan uang-uang orang ya seperti itu. Kurang lebih ada sedikit familiaritas atau kita apa ya kenal, kita mengenal gitu, kita tahu di bidang itu tentang apa. Tuh. Kalau punya pengalaman akan semakin bagus dan kalau punya skill yang berkaitan akan dengan itu akan semakin baik. Oke, kemudian urgensi. Urgensi dalam hal ini adalah apa sih yang membuat topik yang kita senangi itu sangat penting gitu kan? Karena di AS itu sendiri mereka mencari sesuatu yang penting, yang ada apa sih ya? Kalau kita boleh bilang darurat ya, emergensi gitu tuh ada. Jadi ada hal yang kita bisa angkat bahwa oh ini penting loh, ini harus ini kan segera nih seperti itu. Dalam hal ini ada 3 pertanyaan besar yang kawan-kawan bisa pakai. Yang pertama adalah tantangan apa yang teman-teman ketahui, yang kawan-kawan tahu di sekitaran kawan-kawan itu nggak harus besar, kecil pun boleh. Yang penting itu menurut kawan-kawan itu adalah tantangan. Mungkin bisa 1 atau 2 tantangan. Nah, kemudian tantangan itu berpengaruh tidak sih pada komunitas masyarakat, pada lingkungan, dan juga pada negara Indonesia ya dalam hal ini ada atau mungkin agak agak lebih jauh hubungan bilateral Indonesia dan Australia seperti itu. Kalau tantangan itu hanya menjadi ini ya kita sendiri ya kawan-kawan sendiri itu yang kawan-kawan hanya sadar itu hanya berpengaruh kepada diri saya sendiri. Mungkin bisa dicari tantangan lain yang lebih berpengaruhnya lebih luas lagi yang ke komunitas ya ketiga poin ini masyarakat dan lingkungan kalaupun negara nggak dapat nggak masalah paling tidak 2 poin di atas ini sudah bisa kawan-kawan dapat nih oh jadi tantangannya apa. Nah, sebagai contoh punya tantangan saya tantangan kami ya lebih tepatnya di bidang kehutanan itu adalah deforestasi yang mana deforestasi itu sendiri mengarah ke lingkungan yang kurang baik dan kembali lagi climate change itu lagi akan mengarah ke masyarakat yang mana ya kita tahu eh, bencana alam semakin meningkat, kemudian suhu harian bumi semakin panas seperti itu ya. Nah itu, jadi ini ada tantangan nih. Mungkin punya saya terlalu besar, mungkin ada beberapa bidang yang kelihatannya lebih remeh ya, kelihatan lebih remeh atau mungkin tidak tidak kita pikirkan. Salah satunya mungkin pendidikan ya. Terutama dalam hal ini kita kembali ke Edip lagi pendidikan dan inklusivitas. Nah, kira-kira itu ada nggak tujuan apa tantangannya di mana? Oh, mungkin ambil contoh di Indonesia kita kekurangan tenaga kerja atau tenaga guru di SLBA contohnya. Nah, itu berpengaruhnya ke komunitas masyarakat seperti apa? Kita bisa bilang bahwa nanti anak-anak yang tunanetra ke depannya mau sekolahnya gimana kayak gitu kan gurunya nggak ada, gurunya kurang. Itu salah satunya ya. Dan kalau untuk ke negara sendiri kita bisa bilang bahwa um, dengan meningkatnya ini ya kesadaran inklusivitas dan meningkatnya taraf pendidikan Indonesia khususnya pendidikan untuk teman-teman dengan disabilitas sendiri itu akan ketika itu dia meningkat berarti negara punya boleh dibilang apa ya salah satunya adalah bentuk reputasi dan pertanggungjawaban dari si negara kepada masyarakatnya seperti itu. Nah, kemudian pertanyaan berikutnya adalah apakah ada desakan untuk segera mengatasi tantangan ini? Inilah di mana menjadi darurat, menjadi urgent, menjadi mendesak gitu loh. Ini harus segera diatasi. Nah, seperti itu. Kalau sekiranya menurut kawan-kawan
tantangannya kawan-kawan yang kawan-kawan lihat ya, itu belum terlalu mendesak, mungkin bisa sambil dicari, oh kira-kira kita bisa melihat dari sudut lain, tantangan itu pasti ada hal-hal lain di bawahnya yang bisa membuat itu menjadi lebih mendesak atau lebih penting, gitu, lebih bisa disegerakan untuk diatasi seperti itu. Oke, masih lanjut, masih tentang pertanyaan-pertanyaan. Yang kemudian berikutnya adalah visi atau pandangan ke depan. Secara sederhana kita Indonesia bilang cita-cita. Jadi kita tuh maunya apa ke depan, gitu ya. Nah, seperti tadi yang saya baru bilang kita maunya apa ke depan itu berkaitan dengan pandangan. Nah, pandangan kita tentang apa? Pandangan kita tentang tantangan yang baru yang kita pikirkan atau yang kita angkat sebagai ini ya topik apa sih kalau bilang concern apa ya kekhawatiran kita khawatir atau kita lihat hal ini mendesak hal yang penting tadi itu pandangan kita tuh ke depannya akan seperti apa itu ya. Terus kemudian apa yang kawan-kawan inginkan untuk tantangan ini nih saya mau diselesaikan atau tantangan ini saya mau apa bisa menjadi taruhlah pemicu untuk munculnya solusi-solusi yang lain nggak hanya selain ke tantangan ini tapi bisa ke tantangan-tantangan lain yang ada hubungannya kayak gitu ya. Dan kemudian ini penting juga, apa yang bisa kawan-kawan tawarkan untuk tantangan ini? Dalam arti ini adalah mengatasi tantangan ini atau menyelesaikan tantangan ini. Dari pengalaman saya sebagai mentor beasiswa, kebanyakan yang di ini ya, yang diungkapkan sama siswa-siswa saya adalah mereka tidak bisa menawarkan satu solusi yang menurut mereka tepat untuk tantangan ini karena mereka nggak lihat urgensinya di mana dan visi mereka seringkali mohon maaf mengambang. Jadi terlalu halu kata sederhananya terlalu halu. Nah, tapi di mereka nggak bisa menawarkan saya bawa solusi ini, saya bisa menyelesaikan ini, bla 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 bla, seperti itu. Nah, untuk visi dan untuk cita-cita kita ini ada kita bisa kita kembali lagi melihat ke pengalaman dan juga pemahaman kita seberapa paham dan seberapa pengalaman kita di bidang yang kita ingin itu, bidang kita tertarik itu ya. Jadi ketika kita punya pengalaman, kita punya pemahaman, kita jadi tahu sebenarnya ada hal yang urgent nggak dari ini dari topik ini. Kemudian dari topik ini ketika urgent ini bisa ditangani atau bisa diselesaikan, harapan saya apa ke depannya? Itu yang bisa jadi apa ya? Jadi salah satu dasar untuk mencari apa sih sebenarnya yang kawan-kawan inginkan, pandangan ke depan apa, cita-cita ke depan apa. Nah, kawan-kawan harus bisa menempatkan diri sebagai seseorang yang menawarkan seseorang yang memberikan solusi. Bukan hanya memberikan sih ya, menjadi solusi lebih tepatnya gitu. Jadi akan lebih efektif lagi, gitu ya. Oke, lanjut. Setelah kita sudah melihat cita-cita tadi, visi teman-teman tadi, dan itu sudah melihat ada urgensi di sana, dan juga ada hal di sana, dan kawan-kawan juga bisa sudah menawarkan diri untuk, oke, saya akan membantu atau saya yang menjadi solusi di dalam eh, tantangan ini ya. Nanti teman-teman, kawan-kawan, diharapkan untuk bisa melihat manfaat dari kawan-kawan mengapa harus menyelesaikan tantangan itu gitu. Jadi nanti akan ada hubungannya dengan jurusan. Jadi ada 3 pertanyaan juga di sana. Manfaat apa yang kawan-kawan harapkan dari mengambil jurusan ini? Ya seperti tadi kita kembali lagi. Manfaat ke masyarakat apa? Manfaat ke lingkungan apa? Manfaat ke negara itu apa? Atau mungkin salah 2 dari 3 hal ini mungkin manfaat ke negara dan juga komunitas masyarakat atau manfaat ke lingkungan dan juga negara seperti itu. Di combine. Jadi apa sih manfaat yang sekiranya teman-teman bisa bisa hasilkan dari ketika teman-teman sudah memilih bidang yang dituju dan juga ingin sekolah lagi seperti itu. Itu manfaatnya nanti apa? Dan bukan hanya ke diri sendiri ya. Saya tekankan sekali lagi bukan hanya untuk diri sendiri. Karena yang fakta yang mungkin teman-teman semua perlu tahu adalah pemberian beasiswa ini kita kasarnya ngutang ya. Kita kasarnya ngutang. Kita ngutang. Nah, pihak yang kita hutangi itu pasti mengharapkan kita bayar hutangnya sesuai waktu dan juga kalau ada bunga. Nah, bunga itu bisa kita bilang sebagai manfaat gitu loh. Jadi teman-teman berpikirnya
kalau boleh saya mulai ini sarankan dari sekarang adalah beasiswa itu kita anggaplah kita ngambil hutang. Eh, mungkin mungkin pinjol, nggak mungkin pinjol, tapi jangan dipakai jadi judul ya, nggak boleh. Jadi seperti itu. Akan harus harus dibayar, dan ada bunganya juga seperti itu. Nah, itu nanti di dalam pelaksanaannya, karena di dalam pelaksanaan beasiswa sekolahnya kita di ini ya, di beasiswanya itu sendiri akan ada, saya buka sedikit ya, akan ada kontrak. Kita akan tanda tangan kontrak untuk kembali ke Indonesia dan menjadi apa yang kita harapkan, itu menjadi solusi atau menjadi solusi dari tantangan yang kita sudah angkat sebagai bidang fokus kita itu ya. Nah, yang kemudian adalah tantangan dan visi dari jurusan pada kita sendiri itu apa. Jadi selain yang tadi, sorry, iya. Jadi tantangan tantangan ke visi kita, tantangan dari visi dan jurusan pada kita sendiri itu apa? Jadi ada nggak sih hal-hal yang kita inginkan, cita-cita kita itu kita kurang apa di situ? Kita kurang apa yang bikin sampai cita-cita itu nggak bisa diwujudkan? Contoh, seperti saya ingin saya pengen punya riset lebih lanjut mengenai inilah penggunaan kayu ya sebagai bahan bakar. Tapi saya sendiri tidak banyak belajar mengenai cara pemanfaatan itu. Nah, tantangannya apa? Saya mempunyai kekurangan ilmu untuk bisa menerapkan atau untuk bisa tadi mengubah si kayu itu menjadi bahan bakar secara efektif seperti itu ya. Nah, kalau saya bilang jurusannya berarti eh, dengan kita melihat jurusan itu kira-kira apa sih yang saya duga akan perlu nih dari jurusan ini pada saya, apa yang harus saya siapkan untuk jurusan ini. Sebagai contoh, eh, ketika kawan-kawan nanti membuka satu atau dua ini ya jurusan di kampus ya, di kampus-kampus di Australia, di website mereka, kawan-kawan akan lihat mereka akan meminta mungkin beberapa mata kuliah itu akan menghasilkan untuk kita tuh seperti itu ini banget, cocok sekali dengan apa yang kita targetkan. Tapi nanti dalam situ akan ada tantangannya, akan ada kebutuhan-kebutuhan apa saja yang bisa membuat teman-teman bisa lulus dari mata kuliah itu ya. Itu yang bisa menjadi tantangan kawan-kawan gue sendiri gitu. Nah, untuk selain pada apa? Selain pada diri kita sendiri, pada hal lain, pada orang lain tuh apa tantangannya? Mungkin kita bisa berpikir, penerapan kembali ke contoh saya mengenai kayu ya, penerapan kayu sebagai bahan bakar di Indonesia itu belum signifikan. Karena apa? Mungkin karena masyarakat kurang aware, kurang sadar, atau mungkin teknologi kita belum cukup sampai di situ, seperti itu. Itu tantangan-tantangannya. Dan kemudian pertanyaan terakhir adalah, teman-teman dengan mengambil jurusan itu punya peluang apa ke depannya? Itu ya. Terutama peluang itu kita kita mengharapkan kita bisa dapat peluang apa, atau peluangnya emang sudah ada, kita tinggal nambahin sesuatu supaya kita bisa dapat peluang itu, atau nanti malah yang lebih mulia lagi, kita mau menciptakan peluang untuk orang lain, itu lebih mulia lagi. Jadi kembali lagi, kita berharap kembali ke contoh saya punya saya. Jadi saya peluangnya ke depan apa? Peluangnya ke depan dengan menggunakan kayu sebagai bahan bakar itu adalah saya berharap kita terutama di tempat saya di Manokwari itu tidak kekurangan bahan bakar lagi. Dalam hal ini kita bisa gunakan kayu untuk bahan bakar masak ya seperti itu. Kemudian peluang yang sudah ada apa? Peluangnya tadi masyarakat, sumber daya kayunya sudah ada, tapi yang untuk mengubahnya itu belum ada. Jadi kita sudah ada peluang tadi itu bisa saya pakai untuk bikin peluang yang tadi saya harapkan seperti itu. Dan kemudian peluang yang akan saya ciptakan ya, ini kita berbicara lagi mulai visi ke depannya. Saya mungkin bisa ya selain membangun awareness sama kepada ini saya ya, um, let's say orang orang desa saya ya, orang desa saya di Papua, kemungkinan saya bisa membuat nih satu perusahaan atau satu usaha kecil yang bisa apa sih namanya merekrut orang-orang, jadi menjadikan mereka sebagai tenaga kerja di dalam, taruhlah tadi perusahaan saya itu atau usaha kecil saya itu yang berkaitan dengan bioenergi tadi seperti itu. Kemudian, oke, itu tadi hal-hal yang harus kawan-kawan pertimbangkan. Itu yang tadi banyak banget memang yang harus dipertimbangkan, banyak banget. Sekali lagi kita bercermin ke diri sendiri. Apa sih yang saya inginkan? Apa tantangan yang ada? Dan kemudian akan bagaimana saya
ikut andil dalam menyelesaikan tantangan itu. Nah, oke, kemudian kita masuk ke saat mencari jurusan. Nah, saat mencari jurusan ini kadang-kadang menjadi pertanyaan juga di beberapa siswa saya. Kak, gimana caranya cari kampus sih yang di Australia untuk kita daftar AS gitu? Pertama cara yang paling saya rekomendasikan adalah teman-teman mengunjungi namanya website Commonwealth Register of Institutions and Courses for Overseas Students. Sebutannya KRICOS, dipersingkat KRICOS. Kawan-kawan bisa googling aja, langsung aja itu KRICOS gitu di Google, atau KRICOS Australia di Google, itu nanti dia akan keluar websitenya seperti ini. Nah, itu saya cantumkan juga alamatnya ya, krikoseducation.gov.au. Jadi di bawahnya saya taruh 3 gambar, di sebelah kiri tengah itu adalah gambar website Krikos, itu halaman depannya seperti apa. Jadi Krikos ini pada dasarnya sama seperti Google. Google khusus untuk mencari jurusan kuliah di Australia ya. Jadi Google-nya untuk jurusan Australia. Jadi teman-teman mau mencari jurusan apa atau mungkin mau mencari kampus apa di Australia lewat Krikos ini. Nah, kenapa saya menyarankan Krikos ini? Karena seperti tadi yang saya bilang, ini kan search engine, dia mesin pencari. Jadi kawan-kawan bisa masukkan sekiranya gambar yang di bawahnya, gambar berikutnya di kiri bawah itu tampilan berikutnya setelah kita memilih courses ya, itu bisa di situ kita bisa mencari negaranya, negara bagian seperti provinsi kalau di Indonesia, negara bagiannya di mana, terus kemudian course name-nya apa, atau kalau kita nggak tahu course name apa, kita taruh saja temanya seperti apa. Contohnya energi gitu ya. Jadi saya pakai contoh energi. Saya taruh energi di course name situ. Kemudian type of course itu kita mau belajarnya yang S2 atau S3 kayak gitu. Itu bisa kita pilih di situ. Nah, kemudian kita bisa start search. Nah, nanti akan ada banyak keluar tulis daftar-daftar nama-nama kampus-kampus di Australia kayaknya menyediakan course yang ada nama energinya. Nah, sesuai dengan yang kita cari tadi, mau yang master atau yang PhD seperti itu. Nah, kadangkala yang S1 pun masuk, yang bachelor pun kadangkala masuk. Nah, gitu. Ini saya ngambil dari kampus saya, contohnya kampus saya. Nah, apa nanti ketika sudah sudah keluar salah satu, kita sudah milih salah satu kampus, contohnya kampus saya ya, Murdoch University, ini akan keluar tampilan seperti ini. Jadi ada satu gambar di sebelah kanan, cukup besar, itu berisi tentang course detail. Course detail itu detail dari si jurusannya itu. Course location itu maksudnya tempatnya di mana. Institution detail itu maksudnya adalah kampusnya apa, kampusnya yang mana. Dan kontak details itu alamat email atau nomor telepon yang bisa kita hubungi, atau alamat website yang bisa kita kunjungi untuk mencari detail lebih rinci mengenai course itu tadi atau jurusan tadi atau mata kuliah sih. Program studi kalau di Indonesia. Itu ya. Nah, yang saya lingkari warna hitam, bukan lingkari warna hitam, kotakin. Saya kotakin warna hitam itu adalah info yang teman-teman mesti catat ya. Jadi ada course name itu, Master of Renewable and Sustainable Energy itu yang kawan-kawan catat course-nya. Terus kemudian ada Krikos Code. Krikos Code itu adalah semacam kode unik khusus yang diberikan untuk satu program studi. Nah, nanti di dalam website AS itu, di dalam formulir pendaftarannya, data-datanya akan diminta seperti itu ya. Jadi course name, tolong dicatat course name, Krikos course code-nya itu dicatat, kode-kode uniknya itu. Kemudian ada field of education. Nah, ini juga sekarang menjadi wajib karena sebelum-sebelumnya enggak. Ini juga tolong catat. Jadi ada broad field, itu ada kodenya di situ, ada 03. Narrow field ada kodenya lagi, dan detail field ada kode-kodenya lagi. Tolong 3 hal ini catat, broad field-nya dicatat, narrow field-nya dicatat, dan detail field-nya juga dicatat. Karena di form yang terbaru atau di formulir yang terbaru pendaftaran AS, 3 hal ini akan diminta. Nah, dapatnya di mana? Ya di Krikos ini ya, kawan-kawan ya. Oke. Ini untuk mencari course yang sangat detailnya sampai mendapatkan broad field dan narrow field gitu. Tapi kalau kawan-kawan mau mencari secara umum, saya mau belajar tentang kesehatan atau kesehatan masyarakat di kampus di Australia kayak gitu. Kawan-kawan bisa pakai mesin pencari, Google aja, nggak masalah. Biasanya akan ketemu. Dan kalau sudah eh, hubungannya dengan master di Australia atau PhD di Australia tentang topik-topik tertentu, itu Google dengan search engine dari Microsoft Bing itu powerful sekali, dan mereka sudah itu bisa menampilkan dengan presisi yang ini ke sini gitu ya. Nah,
Kemudian saya juga menyarankan teman-teman untuk mengunjungi website kampus. Nah, kenapa? Website kampus ini dia akan berhubungan dengan yang tadi Krekos itu. Kawan-kawan nanti setelah dapat Krekos code-nya itu langsung ke website kampusnya ya. Nah, kenapa saya bilang di situ? Karena nanti akan ada hubungannya ke berikutnya. Teman-teman akan mencari namanya struktur mata kuliahnya seperti apa, terus kemudian tugas-tugas yang diberi itu nanti model penilaiannya seperti apa, kemudian nanti bahkan bisa sampai dosennya mengajar itu seperti itu siapa, namanya siapa, bisa dikontak atau gimana gitu kan. Nah, tata perkuliahannya seperti apa, seperti itu. Itu akan ada di website kampus. Jadi, eh, cara gambarannya secara mudah adalah kawan-kawan mungkin bisa mencari dulu di mesin pencari di Google aja dulu. Google aja dulu taruh Master of Public Health seperti itu. Kemudian sudah kelihatan, oh di Queensland ada atau di Western Australia ada. Kawan-kawan mengarah ke Krekos ya, supaya di type di situ mencari master dan kemudian tadi Public Health itu daftar kampus dan program studi yang tawarkan itu akan keluar semua di situ. Kawan-kawan klik lagi, kemudian rujukannya langsung ke Krekos Code itu. Nah, ketika sudah dapat Krekos Code-nya, kawan-kawan buka langsung ke arah website kampusnya. Jadi mata kuliahnya langsung apa sih terbuka di situ, bisa langsung kelihatan di situ. Ya, itu ya. Masing-masing dari kampus beda-beda, tapi yang bisa kawan-kawan lihat di situ ada search engine di masing-masing kampus, website kampus masing-masing ada tempat untuk mencari, ada ini ya seperti Google-nya mereka sendiri gitu. Itu teman-teman bisa mencari di situ. Paling mudah saya sarankan ketik nama course-nya, nama program studinya atau copy paste course apa Krekos code-nya ke dalam search engine-nya itu, ke dalam ini blok pencariannya itu. Nanti paling minimal pasti ketemu. Minimal banget pasti ketemu. Itu ya. Nah, jadi teman-teman mesti banyak-banyak riset gitu. Dan kemudian yang suka main sosial media atau memang yang lebih lebih seneng untuk bertanya langsung ke orang bisa nih kawan-kawan nyari ke media sosial dari masing-masing kampus. Yang penting udah tahu oh kampusnya Queensland gini. Oh, saya nggak hanya kurang yakin nih kalau dari websitenya aja. Pengen sih nanya orang-orang yang dari taruhlah alumni atau yang masih kuliah gitu kan. Bisa kawan-kawan tanyakan langsung ke media sosial, kunjungi media sosialnya mereka. Ini salah satunya saya taruh contohnya di sini Instagram ya. Instagram kami di sini Muisa. Jadi Murdoch University Indonesian Student Association. Waduh, saya promosi lagi nih. Saya sekretaris soalnya. Bercanda. Itu. Jadi nanti kawan-kawan bisa message DM ya. Itu bisa di DM. Nanti adminnya akan merespon dan mungkin bisa bertanya dan mereka bisa memberikan rujukan ke siapa orang yang atau siapa mahasiswa yang sekiranya bisa ditanyai soal jurusan yang kita inginkan itu ya. Nah, itu. Kemudian, nah, sesudah kawan-kawan sudah dapat nih jurusan nih, oh ini saya sukain jurusan ini, oke saya sudah dapat nih infonya seperti ini, lalalala. Nah, terus kemudian tadi itu, kenapa saya menyarankan untuk kembali langsung melihat ke website kampusnya, karena di situ akan tertera struktur perkuliahan seperti apa. Nah, struktur perkuliahan membahasnya apa sih sebenarnya? Yang dibahas itu adalah mata kuliah. Jadi ada beberapa banyak mata kuliah dengan ada beberapa banyak SKS di situ untuk kita biar bisa dapat gambaran nih. Oh, kuliahnya nanti membahas tentang apa-apa saja. Contoh punya saya ini ya. Contoh saya di kuliah saya akan membahas eh, greenhouse gas reporting and life cycle assessment. Sebenarnya ini kayak kita perhitungan emisi gas rumah kaca seperti itu. Satu. Kemudian energi sistem energi itu nanti belajar tentang bagaimana caranya kita membangun anggaplah kayak PLN gitulah kita membangun sistem elektrik sendiri di rumah seperti itu bisa gitu ya atau mungkin untuk skala desa seperti itu bisa jadi mata kuliahnya apa saja ada semua di dalam di dalam struktur perkuliahan di dalam struktur yaitu nanti link apa biasanya namanya adalah struktur jadi ketika kita sudah buka program studi dengan course code dan course code yang tadi kita dapat atau nama jurusan yang kita dapat itu kita bisa langsung buka ke apa kita buka langsung ke websitenya dan akan bisa kita cari nih struktur atau mata kuliahnya yang tawarkan apa-apa saja kayak gitu dan akan belajar tentang apa di mata kuliah itu.
Nah, kemudian di dalam situ pun ada tertera cara perkuliahannya seperti apa, apakah online, offline, atau hybrid. Jadi ada yang di kelas, ada yang offline-nya, ada yang online-nya bisa, seperti itu. Itu akan tertera juga di sana. Seperti ini ya, yang di dalam kotak dalam gambar nomor 2 di bawah gambar nomor 1 yang judulnya structure. Offerings itu hanya seperti offerings itu yang tadi cara perkuliahan tapi namanya digonta-ganti sedikit. Nah, itu ada face to face dan juga ada online flex. Online flex ini hybrid. Tapi sebenarnya pada kenyataan di lapangan dua-duanya digabung jadi satu. Yang ada yang bisa masuk ke kelas, ada yang online. Tergantung dari si ininya ya, si program studinya itu menawarkannya yang mana. Nah, itu. Kemudian ada struktur pemberian tugas. Nah, apakah tugas itu individu atau tugas itu kelompok? Nanti akan tertera juga di sana. Gambar nomor 3 yang di sebelah kanan sekali itu, yang judulnya assessments itu kan ada tulisannya assignment 1, assignment 2, dan final examination. Itu adalah struktur pemberian tugas dan juga struktur cara penilaian seperti apa. Seperti itu ya. Nah, saya kasih contoh yang assignment 1 itu adalah tugas individual. Itu individual atau grup, itu tugas individual. Yang kemudian assignment 2 adalah tugas grup, seperti itu. Dan juga di bawah situ kecil ada final examination. Itu kalau ada ujian ininya, ujian tertulis kayak gitu. Nah, saya udah menyinggung ke ini ya cara penilaiannya juga. Jadi cara penilaiannya bisa dilihat juga di situ ada berbasis tugas saja atau berbasis ujian juga atau gabungan dari ujian dan juga tugas biasanya begitu. Ada beberapa course yang hanya mau kasih tugas saja udah bisa dapat sudah dinilai, tapi ada yang udah tugas ujian juga kayak punya saya. Itu bisa juga ada tergantung dari kampus punya kebijakan seperti apa. Itu ya. Nah, kemudian kemarin kalau nggak salah menyambung dari seminar kemarin ada yang bertanya mengenai bagaimana untuk memilih ini ya, apa development area ya kalau nggak salah, fokus tadi ya kalau nggak salah field of study itu fokus areanya seperti apa saja. Atau yang dikenal di AS adalah sekarang namanya priority development area. Nah, ini teman-teman kembali lagi ke visi, misi, dan manfaat, dan juga peluang teman-teman setelah nanti selesai berkuliah ya. Karena ada relevansinya dengan urgensi dan juga manfaat tadi. Nah, saya kurang tahu apakah ini kelihatan. Sebenarnya kawan-kawan bisa akses di website Australia Awards ya. Jadi ini ada beberapa, ada equitable and sustainable economic transformation, kemudian ada climate resilience community, dan juga ada strong institution. Nah, ini ini adalah rinci ya, sebenarnya nggak bisa bilang rincian sih ya, kayak tema-tema besar di dalam masing-masing subtema besar di dalam tema besar dari priority fields of study-nya. Nah, di situ contohnya adalah energy transition and climate and infrastructure partnership. Nah, terus kalau ada pertanyaan, apakah harus benar-benar plug ke dalam sini? Ya, misalnya apakah betul-betul harus merujuknya harus memilih salah satu di sini dan itu harus betul-betul sama? Enggak juga gitu. Jadi teman-teman punya punya rencana seperti apa atau idenya seperti apa itu sekiranya bisa masuk di salah satu di sini itu malah bisa gitu loh. Sebagai contoh hukum ya hukum karena di sini kan nggak tertera law secara ini ya secara apa secara jelas secara gamblang di situ law tidak ada. Tapi kita bisa nyambungkan ke tadi justice transparansi keadilan. Itu yang urusannya hukum. Kemudian ada sorry, digital transformation. Itu di dalam digital transformation itu kan pasti butuh namanya peraturan juga. Yang ngurusin peraturan yang bikin peraturan siapa? Orang hukum. Engineer nggak bisa bikin peraturan. Orang teknik nggak bisa bikin peraturan. Mungkin manual bisa, tapi secara peraturan itu mereka nggak bisa bikin kayak gitu. Kemudian social protection. Nah, proteksi sosial mungkin bukan hanya soal kesehatan social protection mungkin bukan hanya mengenai hajat hidup orang banyak yang kayak makan, minum seperti itu ya, tapi keamanan juga. Nah, keamanan yang ngurusin siapa biasanya? Kalau nggak hukum, ya polisi kan gitu. Berbasis hukum lagi gitu. Jadi bisa kawan-kawan coba sambung-sambungkan di mana. Pasti ada saja. Pasti ada saya karena bahkan yang kelihatan di dalam sini nggak ada itu waktu itu ini saya ya menti saya siswa bimbingan saya ada yang bilang Kak saya mau belajar artificial intelligence kecerdasan buatan tapi kecerdasan buatan itu tidak ada di sini. Nah itu digabungkan kemana kayak gitu.
Sebenarnya kecerdasan buatan bisa kita kaitkan dengan kuat ke cyber security, keamanan cyber dan juga misinformation dan disinformation. Nah, maksudnya misinformation dan disinformation ini apa? Eh, Sebagai anggaplah kita itu mencoba mencegah namanya kesalahpahaman informasi di internet, karena kita tahu sendiri internet itu sangat luas dan sangat terbuka. Kita tidak bisa memetakan yang mana informasi yang benar dengan yang mana informasi yang tidak benar. Kita nggak mungkin nanyain satu-satu, nah gitu. Tapi belajar dengan AI itu dia bisa menjadi salah satu bagian penting dari misinformation dan disinformation, terutama untuk kayak dalam hal usaha untuk mencari kejelasan informasi atau keakuratan seperti itu. Masih ada lagi nggak ya? Masih ada lagi nggak ya? Oh ya, jangan lupa eh, harus harus kawan-kawan konekkan dengan tantangan tadi, ya, tantangan dan urgensi yang kawan-kawan pilih tadi seperti itu. Oke, kemudian setelah itu jangan lupa kawan-kawan juga harus melihat persyaratan penerimaan dari program studi atau jurusan yang kawan-kawan mau pilih itu ya. Karena pasti di dalam website kampus akan tertera. Biasanya tulisannya ada entry requirement atau requirement seperti itu, atau course requirement seperti itu. Itu biasanya akan tertera di sana. Kalau isinya Inggris semua, sudah pasti isinya Inggris semua, kawan-kawan pakai Google Translate aja nggak apa-apa, copy paste Google Translate nanti akan terlihat di situ. Biasanya akan ada link-link khusus juga yang mengarahkan, seperti contohnya English requirement ya, kebutuhan untuk kemampuan bahasa Inggris. Ada yang menuliskan langsung di situ IELTS 6,5 atau IELTS 7, tapi ada yang seperti punya saya di sini, ini nggak ada. Ini ada link-link yang bisa diklik yang warnanya agak beda sendiri dan bentukannya agak bold sendiri, dia agak tebal ini bisa diklik, jadi kawan-kawan bisa cari di situ. Nah, yang harus dilihat adalah skor IELTS atau TOEFL atau PTE itu berapa yang dibutuhkan, itu yang harus kawan-kawan lihat. Kemudian IPK. IPK nanti di dalam websitenya mereka akan tulis GPA itu yang kawan-kawan lihat. Kalau skalanya 4 berarti skalanya 4 ya. Misalnya dari 0 sampai penilaiannya adalah 0 sampai 4 IPK seperti IPK di Indonesia seperti itu. Kawan-kawan sesuaikan lagi. Ada yang mungkin bermintanya IPK 2,75 atau IPK-nya 3,0 yang untuk persyaratan masuk seperti itu. Kawan-kawan nanti saya akan lihat lagi. Dan ada juga beberapa jurusan, beberapa program studi itu tidak mensyaratkan teman-teman harus datang dari background yang sama. Tidak mensyaratkan harus inline ya, kita bilangnya inline, apa sejajar, lurus. Jadi contohnya adalah kalau di beberapa kampus contohnya renewable energy itu tidak menerima orang lain di luar electrical engineering atau civil engineering, pokoknya full engineering dan science gitu ya. Tapi di kampus saya karena dia melihat juga dari sisi pengalaman riset atau pengalaman pernah bekerja seperti itu juga menjadi penting. Makanya di jurusan saya itu tidak betul-betul sorry. Ya, mereka meminta dari engineering juga, tapi mereka ada satu persyaratan relevan experience. Nah, pengalaman saya kebetulan ada. Saya sempat riset itu tadi, riset biomasa kurang lebih 3 sampai 4 bulan, itu saya masukkan. Jadi sekiranya ada yang cocok, itu bisa masuk. Cuman kalau poinnya pengalaman ini ada yang tidak. Jadi teman-teman bisa harus lebih rinci, lebih cermat lagi untuk melihatnya. Sepertinya itu saja sih dari saya. Mohon maaf kok terlalu cepat ya. Saya emang biasanya ngomongnya cepat karena ya itu lagi. Uh, dari kami Oke. biasa di Papua ngomongnya cepat. Tapi kalau teman-teman mau bertanya, silakan langsung. Oke. Baik, terima kasih kepada Kak Helmi yang sudah menyampaikan materi. Oke, jadi tadi udah dijelaskan mengenai tips mencari jurusan. Nah, di sini mungkin teman-teman ada yang bertanya, bisa raise hand terlebih dahulu, atau bisa mengisi pertanyaan di kolom chat. Oke, sebelumnya saya sampaikan terlebih dahulu bahwa nanti akan dipilih satu peserta terbaik sama satu peserta teraktif. Nanti yang akan diumumkan di sesi terakhir atau sesi kelima. Jadi benefitnya apa menjadi peserta terbaik dan teraktif? Nanti akan ada free review essay oleh tim edit. Begitu. Jadi teman-teman di sini sangat diperbolehkan untuk bertanya aktif ataupun nanti jika ada yang kurang bisa ditanyakan lagi di akhir sesi begitu. Oke.
Di sini teman-teman ada yang ingin bertanya mengenai tips dan trik memilih jurusan. Gitu. Jadi tadi Kak Elmi sudah menyampaikan beberapa hal yang perlu dipertimbangkan dulu untuk memilih jurusan. Gitu. Jadi mulai mengetahui minatnya seperti apa sampai terakhir mencari di website kampus. Oke. Pertama dari Kak Inggil Maulidina Nisa. Silahkan Kak Inggil. Oke. Sebelumnya selamat sore Kak Helmi, Kak Novi dan ya yang lainnya. Sebelumnya perkenalkan di sini nama saya Inggil Maulanisa. Nah, terkait pertanyaan saya ini sebenarnya apa ya? Eh, apa ya? Agak susah juga sih gitu kayak involve dengan orang lain maksudnya adalah gini. Kan terkait major dan priority field ini memang hal yang substansi banget yang bisa berimbas dengan apa ya dengan esai kita, CV kita yang pastinya kenapa susah yang pastinya yang bisa jawab itu kita sendiri gitu terkait hal ini. Mungkin di sini yang aku tanyakan ke apa Kak Helmi mungkin terkait penentuan ini sebenarnya background saya itu kimia lingkungan. Nah, di sini saya memilih terkait Master of Environmental atau Master of Environmental Science itu di Unimap terkait hal interest saya yaitu di sini saya juga punya apa ya supporting track record kayak publish ataupun komunitas yang memang terkait dengan lingkungan itu sendiri. Nah, eh, tetapi di sini juga saya itu main kerjanya itu sebenarnya tidak di sektor lingkungan gitu. Tetapi di part time saya juga di part time saya ada lingkungan. Nah, menurut Kak Helmi sendiri gitu sebenarnya full time job saya ini apa ya berimbas kepada mungkin bahasa Inggris saya gitu karena multinational company gitu tapi memang secara substansi lingkungan itu nggak dapet gitu. Nah menurut Kak Helmi itu sendiri sebaiknya hal ini dimasukkan di CV ataupun di esai atau tidak gitu. Terkait bahasa Inggris oke gitu, memang mempengaruhi banget terkait skill saya. Namun terkait segi substansi itu maksudnya tidak sama sekali atau bisa dikatakan 3% gitu. Nah, menurut Kak Helmi itu sendiri bagaimana gitu, dimasukkan atau tidak? Terima kasih. Oke, saya langsung jawab ya. Jadi sekali lagi tidak betul-betul semua hal itu harus berhubungan, terutama pekerjaan. Tidak semua pekerjaan itu harus berhubungan karena sebelumnya saya pun bidang kehutanan pekerjaannya nggak ada urusannya sama renewable energy. Toh yang riset saya itu juga riset dari dulu waktu masa-masa S1 gitu. Sekali lagi kembali ke mbaknya lagi ya, melihat lagi seperti tadi. Kalau memang kita tetap punya pengalaman, kita tetap punya skill juga, sekalipun memang bukan pekerjaan kita, bukan tugas utama kita di di perusahaan seperti itu, bisa dicoba saja. Saya tetap mengencourage untuk coba saja. Nggak jadi soal apakah itu harus sesuai dengan pekerjaan sekarang. Dan kemudian cara mengemasnya adalah yang penting kita punya pandangan ke depan, nanti manfaat yang akan kita bawa itu apa. Itu. Jadi mungkin atau tidak, saya bilang mungkin karena saya juga seperti Mbak Inggil ya, uh, tidak tidak benar-benar datang dari jurusan yang seharusnya dalam hal ini teknik energi gitu atau teknik listrik dalam hal itu. Jadi uh, again, reflect on yourself. Jadi harus kembali lagi merefleksikan kira-kira punya tujuan apa atau punya cita-cita apa itu yang bisa menjadi substansi di dalam penulisan nanti esai itu sendiri dan cara kita memilih kampus. Jadi apakah itu sangat berpengaruh dengan pekerjaan yang sekarang atau tidak sebagai main job ya pekerjaan utama tidak banyak kaitannya dengan lingkungan, nggak ada masalah setahu saya. Dan masih ada part time juga kan yang ada kaitannya dengan lingkungan. Saya nggak tahu seberapa terkaitnya, saya nggak tahu, Mbak yang tahu. Tapi sekiranya itu masih ada kaitannya dan kita tetap punya cita-cita, kita tetap punya skill, kemampuan, pengalaman yang kita bisa terapkan, why not gitu. Coba aja seperti itu. Tinggal di kemasnya seperti apa. Itu dari saya. Baik, baik, baik. Baik. Oke, mungkin jika nanti ada waktu, oh ya, Kak mau nanya terkait Hmm. nanti nih
apa pada saat wawancara ataupun segala macam yang ditanyakan pasti kan seputar ini ya substansinya yaitu jurusan dan Betul. lainnya itu seputar apa sih Kak yang ditanyakan profesor di dalam AS itu sendiri itu menurut apa sepengalaman Kakak? Terima kasih. Oke, yang ditanyakan itu saya nggak bisa bilang harus plek-plek apa gitu ya, karena random. Terutama anak yang master itu, pertanyaan itu sangat-sangat random. Tapi tidak akan lari jauh-jauh dari apa yang sudah kita tulis di dalam esai. Sebagai contoh, saya menulis di esai saya melakukan riset di bidang bioenergi seperti itu. Nah, mereka tidak bertanya saya berapa lama risetnya, tapi mereka bapak dengan ibu itu bertanya satu kali bahwa selain riset kamu yang sekarang, ada tidak riset kamu yang nanti ke depannya akan kamu laksanakan? Dan tapi benar-benar tidak benar-benar plek-plekan dengan apa yang ditulis di dalam esai. Anggaplah esainya kita itu sebagai basisnya kita atau apa, dasarnya kita untuk ini. Nanti di dalam interviewnya itu bisa ditanya macam-macam gitu ya, bisa ditanya macam-macam sampai bahkan waktu itu saya nggak sempat menulis bagaimana cara saya mengatasi permasalahan atau challenge yang ada di dalam keseharian saya atau pekerjaan saya, tapi itu malah ditanyakan kayak gitu. Jadi seperti tadi, esai itu hanyalah sebagai basis tolak ukurnya bagaimana seberapa pengalaman kita atau seberapa cita-cita kita tuh akan sesuai gitu loh ya dengan jurusan yang kita ambil. Tapi untuk pertanyaannya, sekali lagi untuk master, sangat-sangat tidak bisa diduga, random sekali. Saya pun kemarin mencoba menduga-duga satu dua pertanyaan, tapi nggak ada yang keluar. Karena itu siapkan aja diri. Yang penting kita tahu tujuan kita mau kemana. Kita tahu tadi urgensinya apa, dan kita tahu cita-citanya mau kemana. Itu dulu sih, Mbak. Oke, baik Kak. Terima kasih Kak Helmi. Mm-mm. Sama-sama. Oke, jadi sudah tahu ya untuk Kak Inggil. Oke, selanjutnya langsung ke pertanyaan kedua ya Kak Helmi ya. Jadi di sini ada dari Kak Anwar. Beliau mau tanya, Kak, kalau saya jurusan manajemen konsentrasi digital marketing, apakah masih relevan dengan studi digital communication dari AAS? Oke, tadi digital communication ya. Oke. Eh, digital marketing masih relevan dengan field study digital communication atau tidak? Kalau sehari-hari urusannya dengan bagaimana menjual barang kita di di online ya, nganggaplah begitu. Sangat relate sebenarnya digital communication. Kan bagaimana cara kita mengkomunikasikan, terutama marketing. Marketing dan communication itu sangat dekat. Marketing communication sangat dekat. Setahu saya, sepengalaman saya, marketing communication sangat dekat. Karena bagaimana kita mau menjual kalau kita nggak bisa mengkomunikasikan. Itu kan. Dan ini udah digital sama-sama di depannya. Jadi pasti ini relate banget. Bisa. Tetap dicoba aja. Yang penting tadi, disesuaikan uh, mau ke arah mana. Cita-citanya apa, visinya apa, manfaatnya apa, seperti itu. Itu. Jadi apakah itu relate? Yes. Short answer is yes. Very relate. Itu. Jadi begitu ya Kak Anwar, jadi masih relevan dengan digital communication ya. Oke, jadi Kak Anwar sempat live, apakah bisa mendengar jawabannya ya tadi ya? Iya, Apa cukup jelas? ya cukup jelas Kak. Oke. Jadi relate ya, jangan takut. Iya, dan kebetulan juga ini apa namanya pengalamannya di digital marketing selama Ya. hampir 4 tahun itu jualan online Kak. Makanya kemarin pas dengar ada pembukaan di AS, lihat file tadi di digital communication, ini kira-kira relate nggak sih sama punya jurusan saya? Soalnya kan saya manajemen Kak, tapi memang konsentrasinya itu digital marketing. Seperti itu. Nggak masalah. Kan mendukung pekerjaan juga, jadi bisa gitu. Siap Kak. Makasih banyak Kak Helmi dan Oke, sama-sama. Terima kasih Kak Anwar atas pertanyaannya. Saya lanjut Kak Helmi. Jadi di sini ada dari Kak Fikran. Selamat siang Kak Fikran. Ingin bertanya, apakah ada indikator penilaian dari AAS terhadap jurusan yang kita ambil? Indikator penilaian. Sebenarnya saya tidak tahu indikator penilaian maksudnya apa sih. Yang saya benar-benar nggak tahu karena nggak ada bilang penilaian jurusan mana yang diutamakan atau jurusan mana yang lebih diturunkan prioritasnya, kayaknya nggak ada. Tergantung bagaimana cara kita untuk mengemas urgensinya seperti apa. Jadi apa ya? Itu tadi kita mencoba untuk mengkoneksikan urgensinya yang ada di lingkungan kita dan di Indonesia seperti apa dengan jurusan mau diambil. Nggak ada
kalau saya mungkin membaca ke arah bilang indikator apa seperti itu malah bikin ranking ya, yang mana yang lebih diutamakan, mana yang kurang diutamakan. Saya malah menebaknya ke situ. Nggak ada, setahu saya nggak ada. Dari beberapa alumni yang saya kenal, beberapa awardee baru yang saya kenal, nggak ada hal seperti itu. Dan saya pun sendiri mengalaminya, tidak ada namanya prioritas jurusan kemana-mana duluan, tidak ada. Selama kita bisa mengkoneksikan ke tiga tema besar yang fokusnya itu bisa masuk gitu loh. Nggak ada prioritas sama sekali, nggak ada. Dia yang diprioritaskan di dalam situ. Kalau bisa dikonekkan ya udah gitu. Itu aja gampangnya. Oke, Oke, jadi sama-sama. begitu Kak Fikran, ada yang kurang jelas atau yang ditanyakan lagi dari Kak Fikran? Oke, sudah menjawab ternyata. Thank you Kak Helmi. Oke, ada lagi dari teman-teman yang ingin bertanya mengenai tips and trick memilih jurusan. Oke, saya ingatkan lagi ya, ini nanti akan dipilih dari satu peserta aktif sama satu peserta terbaik. Nah, benefitnya nanti dapat free review essay. Oke, itu lumayan nih buat teman-teman. Oke, mungkin ada yang ingin bertanya lagi dari teman-teman? Atau mungkin masih bingung? Pasti Atau bingung. mungkin masih bingung. Oke, Kak Arif, silahkan. Boleh Kak kalau misalkan ini. Boleh? Halo, suara saya terdengar Kak? Ya, aman. Jadi gini Kak, terkait pemilihan apa itu priority field-nya. Ya. Jadi kan saya latarnya dari PNSGOI, rencana mengambil Master GIS Kak, Geographic Information Science. Nah itu kalau misalkan yang saya baca-baca, saya kayaknya cocoknya di research dan innovation. Cuman saya lihat yang di bagian economic apa itu ada juga kayak digital transformation gitu. Nah, sebenarnya terus ada juga research innovation di priority field yang pertama gitu. Nah, apakah boleh dijelaskan Kak sebenarnya perbedaannya apa sih yang di antara field 1 sama field 3 itu yang research innovation itu Kak? Apa mungkin saya lebih fokus ke yang di research innovation tapi yang di strong organization aja gitu. Saya masih bingung di situnya Kak. Oke. Saya langsung jawab. Jadi sebenarnya kalau saya melihatnya dan pengalaman saya sendiri, tema-tema di dalam situ itu kita bisa memilih salah satu yang paling mendekati dengan keadaan kita sekarang. Kalau dari ini ya, Bang Arif mungkin saya akan lebih mengutamakan ke arah research innovation yang ada di strong institution, karena kembali lagi tadi DOI kan. Cuma begini, triknya saya waktu itu adalah saya koneksikan lebih dari dua bidang gitu loh. Lebih dari dua fokus area yang ingin diambil. Jadi waktu itu, karena yang sekarang udah berubah banyak. Yang sekarang udah berubah banyak karena ada perubahan MOU Indonesia Australia, MOU apa? MOU jangka panjang untuk partnershipnya tuh berubah. Di tahun saya waktu itu masih ada forestry, masih ada climate change, dan masih ada renewable energy yang secara umum renewable energy. Nah, tapi itu tiga-tiganya ada di bidang yang ada dua hal yang berbeda. Ada dua tema yang berbeda. Kalau forestry dan climate change sama-sama, cuma renewable energy-nya beda. Nah, itu saya ambil tiga-tiganya, dikonekkan, gabung jadi satu, nggak masalah. Jadi kalau bisa dikonek-konekkan, akan lebih baik lagi gitu. Jadi menyentuh di strong institution bisa, dan juga menyentuh di tadi ekonomi gitu ya, yang satunya itu juga bisa. Dan malah saya lebih menyarankan untuk kalau bisa dicari koneksi antara satu atau lebih fokus itu tadi, fokus development group itu akan lebih baik gitu. Jadi kan sama-sama yang satu kan sama-sama research innovation kan, yang sebelah kiri itu research innovation, yang tabel pertama research innovation ada, tabel ketiga research innovation ada, nggak apa-apa. Itu sebenarnya lebih malah malah bagus karena ada dua pokok yang sama, atau dua ini yang sama di dua fokus area yang berbeda, dan itu nggak masalah itu, tetap aja. Dan malah menurut saya udah lebih kuat kalau memang mau ke arah situ, ambil research innovation gitu loh, fokusnya ke sana. Terima kasih Kak. Boleh menanggapi Kak? Boleh, Satu lagi. silakan. Kan ini kan sebenarnya beasiswa AC ini adalah bentuk soft partnership antara Indonesia dan Australia. Nah, apakah misalkan dalam essay yang kita bangun itu harus menyinggung gitu bahwa
kita juga nanti punya kontribusi untuk kerjasama Indonesia Australia ke depannya, atau memang fokus aja ke kontribusi untuk Indonesia gitu. Ini juga. Kalau memang bisa dan kita melihat ada ke depannya potensi untuk membangun ini ya, apa bilateral yang lebih baik, boleh disinggung. Tapi kalau tidak ada tidak apa-apa, tidak mesti harus disinggung dulu gitu. Karena nanti setelah ada di sini baru kelihatan sebenarnya hubungan bilateral Indonesia Australia tuh mungkin bisa dicapai lebih mudah dibandingkan yang kita tulis atau yang kita ini kan ya asumsikan pas menulis esai seperti itu. Kalau memang menurut Bang Arif bisa disinggung, silakan, boleh. Yang penting cara ngemasnya seperti apa. Tapi kalau nggak apa-apa. Fokus saya dulu ke Indonesia. Karena seingat saya waktu itu, esai saya pun tidak menyinggung bagaimana hubungan bilateral Indonesia dan juga Australia. Karena saya waktu itu masih mengambil kehutanan dan juga renewable energy gitu kan. Sama deforestasi dan climate change itu apa? Nggak benar-benar menyinggung Indonesia Australia seperti apa. Tapi mungkin karena climate change itu global, itu bisa jadi seperti itu. Mungkin bisa melihat lebih luas. Nggak hanya Indonesia Australia, tapi bisa global. Seperti itu. Terima kasih banyak Bang Hilmi penjelasannya. Oke, Cukup, Kak. sama-sama. Oke, selanjutnya saya lanjutkan ke Kak Rina yang raise hand terlebih dahulu. Silakan Kak Rina. Ya, baik Kak, terima kasih. Ini Kak, yang pertama sejauh yang saya tahu, kalau kita ambil master coursework itu katanya di pertengahan jalan kita, ketika nilai kita mencukupi atau ada syarat-syarat tertentu yang mencukupi, kita bisa lanjut ke apa istilahnya, bisa ambil research jadi extension gitu ya bentuknya. Nah itu barangkali bisa kasih informasi lebih lanjut kan mengenai itu. Kemudian yang kedua, untuk jurusan saya seperti social work ini, di sana rata-rata universitas di sana itu mengharuskan magang sekitar 1.000 jam ya. Pokoknya ada magang dengan sekian jam tertentu. Itu barangkali Kak Helmi ada sedikit informasi mengenai informasi tentang magang di sana. Kemudian satu lagi sedikit Kak, ketika di esai itu kita kan pilih 2 jurusan. Apa baiknya kita masukkan keduanya atau kita pilih salah satu saja yang diunggulkan? Terima kasih. Oke. Terima kasih. Ya. Saya menanggapi langsung ya. Jadi benar yang Mbak Rina bilang soal tadi. Kalau nilai kita cukup atau kalau nilai kita dibilang bagus, kita bisa ngambil namanya ini untuk riset. Betul. Itu kalau tergantung lagi dari ini ya jurusan masing-masing atau program studi masing-masing. Ada yang menawarkan risetnya 1 semester, ada yang menawarkan risetnya 2 semester. Itu masing-masing tergantung. Hanya biasanya harus ini foundation study-nya di tahun pertama itu harus beres itu ya. Itu pertama. Ya untuk hal itu tergantung dari masing-masing program studinya. Tetapi ya memang itu benar itu betul ada. Punya saya itu memang coursework, punya saya coursework, tapi ada komponen risetnya juga. Jadi ketika nilai bagus itu bisa ngambil gitu. Cuman ya memang karena ini hal baru dan saya juga lumayan keteteran ya dengan jurusan ini. Saya berpikir nggak ngambil yang riset karena akan banyak kurang sesuai dengan riset pengalaman saya sebelumnya gitu ya. Karena riset saya sebelumnya dengan yang riset sekarang itu tingkat ketelitian dan tingkat apa sih namanya keakurasian, kemudian cara kerjanya, metode kerjanya pun berbeda. Jadi saya tidak mau meresikokan gagal riset seperti itu, karena itu tetap ada risiko gagal riset dan kalau ada risiko gagal riset tidak bisa kita extend, kita nggak bisa perpanjang. Kalau gagal mata kuliah bisa perpanjang, gagal riset nggak bisa. Itu betul-betul harus di risetnya harus dibatalkan kayak gitu dan harus ngambil mata kuliah. Itu ada risiko seperti itu karena teman saya di sini pun ada yang akhirnya kejadiannya seperti itu. Beliaunya ngambil riset, tapi karena ada 1-2 hal kejadian di tengah jalan, mau nggak mau risetnya harus dilepas, di-delete, ganti ke mata kuliah. Tapi itu tetap bisa gitu. Dan kemudian untuk social worker, saya sendiri belum ada ini ya, belum ada teman yang dari bidang social worker dan saya juga nggak tahu apakah ada program magang itu atau tidak. Tapi sekali lagi eh, itu bisa dicek di ininya website jurusannya itu. Karena biasanya kalau ada internship atau tidak yang bilang internship magang-magang itu internship pasti akan ditaruh di situ. Di informasinya akan jelas di situ, di strukturnya itu pasti akan ada informasi seperti itu.
Dan kemudian untuk apakah harus masukkan kedua pilihan kampus di dalam esai, tergantung mau masukkan atau tidak, tergantung sebenarnya. Saya sendiri tidak menyarankan untuk terlalu apa ya, mengutamakan kampusnya ya. Saya lebih menyarankan bagaimana mengutamakan tujuannya apa dan mata kuliahnya atau ilmu apa yang ingin didapat dari belajar di jurusan itu atau di program studi itu. Karena fun fact-nya adalah dengan dari kampus yang nomor satu sampai kampus nomor sekian di Australia pun itu grade-nya atau tingkatan cara belajarnya atau kualitasnya itu semua mirip. Jadi nggak lagi kampus yang A taruhlah 10 di peringkat 10 di Australia, terus kampus yang B nanti peringkat 15, terus yang salah satu lebih bagus dari enggak juga, karena mereka standarisasinya udah bagus banget dan itu sama aja, boleh dibilang sama aja karena hampir seragam. Hanya pembeda penciri adalah kebutuhan dari masing-masing stage itu apa, biasanya begitu, ada masing-masing yang beda-beda. Tapi secara garis besar kalau mau masukkan keduanya boleh. Hanya dari saya itu nanti bakal menu-menuin karakter. Karena kan di SIAS itu hanya 2000 karakter. Kalau banyak sekali siswa bimbingan saya, mereka hanya mengutamakan menulis ingin ke kampus mana, tapi tidak tahu alasannya apa mau ke kampus itu yang saya kontra dengan itu. Kalau bisa alasannya saya ini jelaskan, kenapa saya mau belajar itu yang dielaborasi. Kemudian pilihan kampus nanti kan ada lagi. Jadi di formulir AS, pendaftaran AS itu ada tempat untuk kita menaruh pilihan kita di situ. Nah, karena gini nanti alternatifnya adalah kalau kita nggak bisa dapat pilihan yang pertama, kita masuk pilihan kedua seperti itu. Jadi minimal dicari yang ininya setara, seragam kayak gitu. Sekalipun mungkin kita ngomong soal peringkat program studi atau peringkat kampus itu beda-beda. Yang penting yang utamakan adalah tadi ilmunya yang mau dipelajari apa itu dulu. Itu dari saya. Oke. Oke, terima kasih Kak. Kecepatan ya. Sorry. Enggak, masih aman. Iya. Oke. Saya lanjutkan yang dari raise yang terlebih dahulu, ada Kak Fajar Ahmad Gumelar, silahkan. Karena ini masih ngantri banyak ya Kak Helmi, jadi silakan Kak Fajar. Halo, selamat sore Kak. Sore. Perkenalkan Kak, saya Fajar Kak. Mau tanya Kak, saat ini kan saya kerjanya sebagai research and development, khususnya terkait tentang electric vehicle. Nah, saat ini tuh saya tuh bingung Kak, kerjaan saya kebanyakan itu lebih ke arah teknikal tentang elektrik gitu Kak. Tapi di satu sisi saya juga harus memanage sebuah proyek gitu Kak. Nah, saya tuh bingung antara pemilihan jurusannya Kak. Apakah saya harus pemilihan jurusannya spesialisasinya terkait electrical atau misalnya manajemen. Soalnya itu kan relate juga ya Kak. Itu yang pertama. Terus yang kedua tuh saya tuh kalau misalnya nanti saya masuk ke salah satu university yang ada di sana, saya udah riset juga sih Kak terkait tentang priority targetnya. Saya mau yang energy transition sebenarnya. Terus saya mau tanya pada saat kuliah itu tuh bisa ada additional workshop nggak sih Kak untuk misalnya enhance skill kita gitu Kak terkait tentang apa yang kita inginkan. Misal contoh saya ingin tahu tentang electric vehicle gitu di daerah sana atau di negara sana gitu. Seperti apa? Apakah saya bisa ikutan workshop tambahan atau enggak gitu Kak? Seperti itu Kak. Baik. Oke. Tadi pertamanya adalah jadi Bang Fajar di ini ya kerjanya di bagian research and development ya, tapi bagian EV ya. Cuman banyak kan ke teknikalnya. Betul, Kak. Apakah lebih fokus ke ngambil teknikalnya elektriknya atau ngambil manajemennya? Ini lumayan berat juga, pilihannya lumayan berat juga. Kalau dari saya, sekali lagi ya, kembali tergantung kita nanti Bang Fajar peluangnya kemana, potensinya kemana kayak gitu. Akan lebih condong setelah pulang S2 akan lebih condong jatuhnya ke arah manajerial atau nanti akan jatuhnya ke orang yang sangat-sangat teknikal seperti itu. Itu mungkin nanti yang bisa jawab cuma Bang Fajar aja, saya nggak benar-benar tahu. Cuman ya itu lihat mana yang paling dekat potensinya gitu ya. Kalau sejauh ini potensinya masih akan mengurusi mengenai teknikal,
ambil teknikal lainnya aja supaya bisa mendukung ke depannya seperti apa. Tapi kalau ketika pulang nanti potensinya lebih besar karena manajerial, ambil manajerialnya sana. Karena tadi sudah ini ya, pernah pegang proyek ya, anggaplah gitu ya, mengurusin proyek ya. Itu bisa. Tapi sekali lagi lihat ke depannya akan ke arah mana kalau ini. Kalau bikin asumsi aja sih sebenarnya, bikin asumsi. Dari yang sekarang, saya akan kemana nih kira-kira? Lihat aja begitu. Kalau makin banyak kerjaan proyeknya dan makin banyak manajer proyeknya, sebaiknya ngambil yang manajemen proyek itu. Kalau makin banyak proyeknya yang di manajer, apa jadi di manage ya. Tapi kalau makin banyak jadi urusan teknikalnya seperti apa tenaga-tenaga riset yang di dalam pengembangan electric vehicle atau taruhlah yang paling mudah sekarang adalah grid untuk pengecasan seperti itu, teknikalnya akan lebih baik. Seperti itu. Tapi jadi lihat lagi dulu, kembali lihat lagi eh, yang banyak kerjanya yang di mana, yang kedepannya akan banyak pekerjaannya di mana. Terus kemudian kalau untuk additional workshop atau boleh seperti tadi internship atau gimana, em, kembali lagi merujuk ke dalam ininya si struktur mata kuliahnya. Hanya saja kalau additional workshop itu salah satu keunggulannya AS ya, itu biasanya mereka akan mereka punya satu apa satu lah bukan layanan sih namanya. Satu hal yang diberikan sama kita award di AS itu adalah ada dana khusus yang bisa kita pakai untuk menghadiri seperti tadi konferensi, seminar, workshop itu juga bisa. Dan itu kalau di luar kampus nggak ditawarkan, kita bisa usulkan. Yang penting dia tetap apa akan menolong atau dia akan banyak ada kaitannya dengan ini ya kita nanti bukan mata kuliah. Kedepannya nanti seperti apa? Sebagai contoh, saya kemarin itu sempat ikut namanya pelatihan infrastruktur sustainability. Jadi kayak keberlanjutan infrastruktur gitu kan ya. Itu nggak ditawarkan di dalam course saya, di dalam mata kuliah saya, apa, program studi saya, mata kuliahnya nggak ada yang menawarkan itu. Tapi dari kampus memberikan penawaran, ini ada nih, kamu mau ikut nggak? Karena setidaknya bisa nempel-nempel nih ke sustainabilitas karena kita kan sustainable energy kan. Mereka memberikan satu tawaran gitu. Terus kemudian coba saya tanya orang AS-nya di universitas, mereka bilang perlu pembiayaan tidak? Terus itu kan perlu pembiayaan, jadi saya sampaikan iya perlu pembiayaan sekian 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 dan mereka approve dan akhirnya saya bisa ikut itu apa si pelatihannya itu gitu. Jadi memungkinkan sekali, memungkinkan. Terutama memang kalau memang dibutuhkan dan itu menunjang itu bisa, jadi nggak masalah. Itu ya dari pengalaman saya juga gitu. Itu Bang, gimana? Begitu Kak Fajar. Oke Kak. Berarti kalau misalnya kayak gitu memungkinkan ya Kak. Sama satu lagi sih Kak, saya tuh masih bingung masalah esainya sih Kak. Saya udah sebenarnya udah bikin esai, masih draft sih maksudnya tuh terkait tentang hal ini juga. Why-nya tuh seperti apa, terus juga disambungkan sama si tantangan yang ada gitu. Kalau misalnya saya itu lebih tepatnya tuh apa nantinya impactful-nya lebih ke arah perusahaan gitu Kak, itu tuh bakal oke nggak sih Kak? Nggak merujuk tinggi banget gitu kan? Kalau misalnya merujuk sampai Indonesia atau segala macam, tapi hal-hal kecil untuk misalnya saya berdampak di perusahaan terlebih dahulu gitu, itu tuh oke nggak sih Kak kayak gitu Kak? Kalau boleh tahu Kak? Oke. Dampaknya negatif atau dampak positif? Oh positif Kak. Ya bisa dong berarti. Nggak masalah. Komunitas itu nggak harus besar banget, nggak harus masyarakat Indonesia. Ya sekali lagi betul, saya belum menyampaikan. Komunitas itu nggak harus masyarakat Indonesia. Teman kerja kita, rekan sejawat, bahkan perusahaan yang tempat kita kerja itu bisa dikategorikan sebagai komunitas atau organisasi yang bisa mendapatkan manfaat ya lebih tepatnya. Mungkin dampak baik. Kita anggaplah orang Indonesia lebih familiar manfaatnya. Jadi sekiranya itu memang ada manfaatnya, nggak apa-apa, nggak masalah, sekalipun kecil gitu loh. Saya pun manfaatnya nggak banyak sih. Cuman apa ya, ingin mengajari mahasiswa saya lagi kayak gitu ya udah. Itu manfaatnya nggak gede-gede banget. Nggak apa-apa, tetap bisa. Jadi saya malah apa ya mengapresiasi yang mau melihat manfaat yang kecil itu yang sebenarnya bisa lebih mudah untuk dicapai dibandingkan manfaat yang sorry itu saya terlalu besar seperti ingin mengurangi apa dampak climate change di dunia ya itu terlalu besar kalau itu terlalu besar dan saya malah itu tadi lebih mengapresiasi yang punya dampak kecil tapi tetap ada yang bisa dilakukan dan ada manfaatnya kayak gitu nggak masalah gaskan lah.
Oke Kak, thank you banget Kak. Oke, Thank you sharingnya. sama-sama. Heeh. Terima kasih untuk Kak Fajar. Saya lanjut. Pertanyaan dari Kak Azalia Hanindia. Izin tanya Kak Helmi, saya lulusan D4 Kesehatan Lingkungan untuk UNIF dan jurusan apa yang sesuai dengan jurusan tersebut dan masuk ke priority field apa? Terima kasih. Begitu. Baik. Lulusan D4 Kesehatan Lingkungan UNIF dan jurusan apa yang masuk dengan jurusan tersebut masuk priority. Priority field-nya udah pasti yang tadi pertama health itu sudah pasti karena health itu sangat luas sekali. Dia pasti masuk ke sana. Kemudian ada kalau tidak salah apa sosial apa gitu ya. Social service kalau nggak salah itu juga masuk ke situ. Tapi dia masih di yang ini tadi ekonomik tadi kalau nggak salah. Itu masuknya di sana. Kemudian jurusan apa yang sesuai dengan jurusan tersebut? D4 Kesehatan Lingkungan, Public Health bisa, Health Policy bisa, terus apa lagi ya? Banyak sih sebenarnya. Tapi kalau sebentar, kalau tapi kan bukan nursing. Yang penting bukan nursing gitu. Nggak masalah kayaknya. Tapi tetap ada di bawah kesehatan karena Kesling K3 itu kan masih ada di dalam ini ya, kesehatan masyarakat sih. Payung besarnya tuh tetap health gitu. Ya, kalau kampusnya sih merujuknya kemana ya? Kampus-kampus kesehatan public health seperti itu. Saya boleh bilang yang saya tahu di Western Australia itu adalah University of Western Australia UWA itu salah satunya. Kalau kita di kampus saya juga ada Murdoch Public Health ada. Sebentar saya ingat di Kertin ada nggak ya? Kertin sepertinya nggak ada. Saya tidak tahu. Jadi di sini adalah UWA, kemudian di kampus saya. Terus kemudian kalau di state lain, salah satu yang paling terkenal kalau mau ke Victoria berarti Monash. Setahu saya Monash itu salah satu yang paling ini dalam kesehatan yang paling bagus ya, yang di kesehatan. Kemudian Melbourne juga kalau mau ke sana. Kalau di Queensland ada UQ, seingat saya UQ bagus, cuma ada yang satunya lagi saya kurang tahu. Seingat saya cuma UQ saja yang ini health ya, karena yang QT itu teknologi. Em, Kalau di South Australia, Flinders, Flinders, coba cek ke Flinders itu karena ada hubungannya kemarin sama Richard apa yang membahas mengenai disability karena seingat saya Flinders pun fokusnya ke arah sana disabilitas dan juga kesehatan lingkungan. Jadi coba aja di sana. Itu sih yang masuk dengan jurusan dan juga priority field-nya kayak gimana, kampus-kampusnya kayak gitu. Tuh. Jadi begitu ya Kak Azalia. Jadi masih payung besarnya di heart ya Kak ya. Oke, selanjutnya Kak Azalia udah cukup ya? Atau ada pertanyaan lain? Oke, saya rasa sudah cukup. Saya lanjut ke pertanyaan selanjutnya dari Kak Muhammad Faizan. Jadi di sini beliau bertanya, saya dari S1 Biologi Murni, tapi sekarang jadi PPPK sebagai guru IPA SMP, masuk penyandang disabilitas. Satu, lebih relate mana jika saya beralih ke pendidikan atau ke disabilitas, misal seperti jurusan pemateri kemarin di Blinder. Dan yang kedua, saya masuk ITG dan NTB disabilitas. Jadi ASN PPPK, sedangkan yang dimention itu kan PNS, jadi baiknya saya masuk lewat mana Kak, dan apakah tetap melampirkan kelengkapan dokumen untuk PNS? Terima kasih. Oke, untuk yang pertama lebih relate ke mana? Saya akan lebih bilang lebih relate-nya ke pendidikan karena seperti tadi itu mendukung pekerjaan sehari-hari ya. Sebenarnya kalau melihat lagi dari dari background studi dan pekerjaan sekarang, saya akan lebih prefer untuk melihat ke pekerjaan sekarang itu seperti apa, sebagai apa. Uh, dan kalau mau ngambil disabilitas, studinya itu sebentar. Tempat kerja kita sekarang atau tempat kerja Faizan sekarang itu apakah itu seperti SLB gitu yang membutuhkan studi disabilitas lebih lanjut atau memang lebih mementingkan ke arah pendidikannya saja seperti itu. Itu yang nanti bisa dicoba dilihat lagi. Tapi kalau dari saya sih melihat background pekerjaan eh, terlepas dari ini ya background sekolah ya, saya akan lebih mengarahkan lebih relate-nya ke pendidikan saja sebenarnya. Itu. Itu dari saya. Kemudian masuk ETG dan juga disabilitas tapi jadi ASN P3K.
Nah, sedangkan di mention itu kan PNS, iya betul karena memang dibutuhkan SK pengangkatan PNS dari BKD kalau nggak salah, seingat saya. Karena saya mendaftarnya belum belum jadi PNS. Saya masih waktu mendaftar saya masih honorer biasa. Mendaftarnya dari mana? Kalau ragu sebaiknya memilih yang open saja. Open tapi karena dari ETG nanti ada kategorinya sendiri. Tapi nggak bisa ngambil dari GOI karena itu tadi belum PNS-nya tuh belum resmi PNS yang pengangkatan SK-nya menerangkan bahwa dia PNS bukan P3K seperti itu. Saya lebih menyarankan main aman karena ketika kita menganggap diri kita PNS, tapi ketika apa di surat-suratnya itu nggak bisa mencantumkan hal itu, statement itu malah nanti jadi blunder buat kita. Jadi saya lebih mau ini kan pakai open saja, tapi opennya dari ETG gitu, yang umum, pendaftar umum tapi dari ETG itu ya. Jadi begitu ya untuk Kak Muhammad Faizan. Jadi nanti priority pertama tadi relate ke pendidikan dan yang kedua nanti lebih ke pilihan yang open aja begitu. Selanjutnya dari Kak Muhammad Angsyari Arma Arsyad, izin bertanya Kak untuk pemilihan priority field. Sejujurnya saya masih bingung terkait isu yang ingin saya angkat berhubung jurusan yang saya inginkan adalah behavioral economics yang bisa menjurus ke banyak isu seperti investment atau bahkan judul. Selain itu saya inginnya jadi dosen dan rencananya menghubungkannya dengan priority field bagian riset. Mungkin ada saran terkait isunya Kak. Terima kasih sebelumnya. Oke, hubungan dengan behavioral economics menjurus ke, oh ya benar sih, judul, aduh, judul sangat hebat, judul lagi rame-ramenya. Lebih ke mana ya, trade dan investment sih, itu bisa karena trade itu tadi ya tetap ada hubungannya. Sosial, sorry, sosial security atau social service itu bisa masuk, kalau nggak salah. Pokoknya yang ada beberapa poin yang sosial itu bisa. Research and innovation, kalau ingin menjadi dosen bisa, why not? Nggak apa-apa, boleh boleh dicoba. Sebentar ini dari saya harus lihat si priority fields of study-nya soalnya dia agak macet, saya kurang ingat. Tapi dari saya sendiri, kayaknya trade and investment boleh. Kemudian sesuatu tentang society atau social justice, sorry bukan social justice, social service itu bisa masuk. Dan juga kalau research innovation memang mau ke arah sana, ke jadi dosen, itu juga bisa masuk, nggak masalah. Kalau terkait isunya sendiri, kalau kita ngomong judul ya, kita ngomong judul investasi bodong itu kita ngomong fraud. Kita ngomong fraud apa sih kata ini ya fraud? Itu bahasa ekonomik saya, bahasa perbankan sekali itu. Fraud. Pokoknya anggaplah penipuan dan juga ini penipuan di bidang perbankan lah seperti itu boleh bilang atau mungkin lebih lebih luas dari itu lagi saya nggak bisa benar-benar bilang fraud itu karena saya bukan orang perbankan saya nggak benar-benar familiar dengan istilah fraud itu tapi seingat saya ya seperti itu bisa diarahkan ke sana terutama dengan keadaannya sekarang judul itu kan boleh dibilang bentuk penipuan ya penipuan ekonomi secara ini ya secara online bilang gitu itu bisa dimasukkan nggak masalah. Itu dari saya. Ini agak ngaco nih. Oke, jadi tadi baiknya ke trade and investment ya Kak Helmi ya. Oke, jadi dari Kak Muhammad Ansori ada yang perlu ditanyakan kembali ya atau sudah cukup? Oke, sudah dikasih jempol. Oke, pertanyaan terakhir dari Kak Eni Trias, mohon maaf Kak, untuk yang dijelaskan tadi ada extend mata kuliah karena gagal riset, apakah masa extend itu masih di cover beasiswa AAS? Karena di informasi beasiswa disebutkan untuk master dibiayai 2 tahun, terima kasih. Jadi ketika ada extend masih di cover, begitu Kak? Jawaban singkatnya adalah iya masih di cover. Yang penting kita bisa kita bisa membuat bahwa bukan hanya membuat sih, kita bisa membuktikan kalau memang itu butuh banget, kita butuh banget dan itu penting sekali untuk kita gitu loh. Dan seperti yang tadi yang saya bilang itu teman saya sendiri, beliau tiba-tiba di tengah harus extend karena mengganti dari riset ke mata kuliah ya, dan itu masih di cover sama AS nggak masalah, bahkan sampai pengurusan visanya pun masih di cover sama AS, jadi that's okay. Yang penting karena tadi
itu nanti coba dibaca lagi di ini AS ya. Karena memang biayanya sampai 2 tahun tapi akan ada special case. Special case itu yang bisa menjadi apa pertimbangan untuk extend lagi seperti itu. Dan apakah masih biayai? Yes, masih biayai, nggak masalah. Begitu Kak ini, jadi masih aman ketika ada special case. Terus selanjutnya, udah habis Kak Helmi. Mungkin ada pertanyaan dari teman-teman, ada yang kurang jelas yang disampaikan dari Kak Helmi, atau sudah sangat jelas? Oke, sepertinya udah cukup Kak Helmi. Jadi ini mungkin kita bisa tutup, sebelum kita tutup mungkin bisa on cam dulu teman-teman. Oke, cukup jelas dari Kak Fajar. Oke, bisa on cam dulu ya teman-teman, kita ngambil foto terlebih dahulu. Oke. Oke, sebelumnya Kak Helmi ada yang perlu disampaikan sebelum ditutup? Tetap semangat kawan-kawan, jangan ragu. Cari aja celahnya di mana, terutama di priority field of study itu. Pasti ketemu. Oke, oke. Jadi pesan dari Kak Helmi tetap semangat aja, gitu. Oke. Oke, Kak Arif Arham, Kak Pramudia, Kak Sam, ini Kak Azalia, Kak Mustofa, Kak Regi, dan Kak Puratu bisa on cam terlebih dahulu? Oke, sebentar. Oke, udah ya? Oke, bisa menghadap kamera. Oke, 1, 2, 3. Boleh extend juga. Oke, lagi ada kamera lagi. 1, 2, 3. Ih, giginya kelihatan semua. Banyak kacau. Oke, begitu untuk sesi hari ini. Mungkin kita bisa lanjut di sesi ketiga di Sabtu minggu depan, di weekend minggu depan, teman-teman. Jangan tertinggal lagi, nanti akan ada reminder dari tim edit. Begitu. Terima kasih Kak Helmi atas materi yang disampaikan hari ini. Sangat bermanfaat, sangat open sekali untuk kita. Oke, thank you Kak. Oke, terima kasih sebelumnya saya tutup. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk semuanya. Bye-bye, sampai jumpa di weekend minggu depan. Bye-bye. Dadah, terima kasih semuanya. Oke, sama-sama. Thank you.